Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Sri Rezeki Ilmi, Hadir Bu. Dinda, Hadir Bu. Puput, Hadir Bu. Lutfi, Hadir Bu. Lia Julianti. Nggak datang Bu. Nggak datang, Bu. Nggak hadir ya? Iya, Bu. Nah, oke. Nah, selanjutnya minggu lalu siapa yang masih mengingat pelajarannya? Pelajaran minggu lalu. Saya Bu. Ya, coba apa itu? Minggu lalu belajar tentang puasa. Yang saya ingat, puasa adalah menahan diri dari godaan seperti makan, minum, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari Bu. Ya, benar, Sri Rezeki Ilmi. Nah, jadi materi selanjutnya ini ada di bab 5, yaitu mengetahui makanan halal dan makanan haram. Nah, di sini sebelum kita memulai, Ibu mau ngasih tahu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini yang pertama anak-anak Ibu mengetahui apa itu makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, apa sih dasar hukum dari makanan halal itu? Dan yang ketiga, apa arti atau apa pengertian dari makanan haram dan jenis-jenis makanan haram. Nah, kemudian langsung saja Ibu mau ngasih materi yang poin yang pertama, yaitu makanan halal. Nah, jadi anak-anak Ibu, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut dengan Al-Quran, yang mana yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi dengan kata lain bahwa makanan yang halal itu pada dasarnya makanan itu halal, tapi bagaimana cara kita untuk melakukan prosesnya itu. Selanjutnya poin yang kedua ialah dasar hukum dari makanan halal. Nah, ada Al-Quran terkait surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah ayat 168. Coba Dinda bacakan artinya. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal dan baik daripada yang ada di bumi, dan jangan ikuti langkah setan, karena iblis adalah musuh nyata bagi kita. Nah, dari arti dari ayat tersebut bahwa jadi kita memilih makanan untuk dikonsumsi, yang pertama itu syaratnya halal, yang kedua syaratnya baik atau thayyib. Nah, yang pertama ini halal. Halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak dilarang oleh hukum syariat. Nah, jadi ini halal ada 3 jenisnya atau 3 hal. Yang pertama itu halal menurut zatnya. Nah, menurut zatnya ini ialah terbuat dari mana makanan tersebut. Contohnya ini bahan-bahannya atau mengandung unsur apa, unsur halal atau unsur haram. Nah, yang kedua ini yaitu halal dengan cara mendapatkan sesuatu itu. Contohnya anak ibu ini mengambil jambu yang bukan miliknya. Nah, jadi itu makanan itu halal, tapi cara memprosesnya itu yang haram. Nah, jadi itu bisa dikatakan makanan yang haram. Nah, yang kedua itu hal yang mana cara atau prosesnya dikelola dengan tidak baik. Contohnya ini anak ibu suka masak kambing, masak ayam, tetapi disembelih dengan cara yang tidak haram, yang tidak baik. Yang pertama itu kan harus kita disembelih dengan mengucap nama Allah. Nah,
Selanjutnya itu pengertian dari makanan yang haram. Setelah kita mengetahui pengertian dari makanan halal, terus dasar hukum makanan halal, nah jadi ini makanan haram. Nah jadi makanan haram adalah makanan yang dikonsumsi atau yang dilarang oleh nas Al-Quran, yang terdapat dari nas Al-Quran atau hadis yang dilarang. Kemudian jika kita memakan makanan yang haram, pasti ada dampaknya pada kita, pada diri kita. Nah kemudian ini yang poin keempat, jenis makanan haram. Nah jadi jenis makanan haram itu ada dua, yaitu haram lizatihi, yang mana makanan haram itu, pengertian dari lizatihi itu makanan haram yang dikarenakan zatnya, atau memang sudah diharamkan makanan tersebut. Contohnya makanan yang sudah diharamkan kan sudah ada di Al-Quran juga mengharamkan tersebut. Yang pertama itu daging babi, darah, dan khamar, meminum khamar. Itu kan memang tidak boleh. Nah yang kedua itu haram li ghairihi, yang mana makanan haram karena faktor eksternal. Pada dasarnya hukum makanan ini halal, tetapi bisa berubah menjadi haram karena ada terkait proses. Contohnya itu bangkai. Nah jadi semua binatang yang mati, faktor penyembelihannya ini tanpa didasari oleh nama Allah, nah itu jadi dia disebut dengan bangkai yang tidak boleh dimakan. Nah mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Apakah anak ibu ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah Bu. Sudah paham? Sudah. Nah, jadi kalau sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi, nah ibu ada mau membuat kelompok menjadi 2 kelompok. Dinda dengan Sri Rezeki Ilmi, Lutfi dengan Puput. Nah, jadi ibu bagi kelompoknya, Dinda, bagian Dinda mengenai makanan halal dan jenis-jenisnya tadi kan, dan Lutfi apa itu makanan haram. Nah, ibu beri waktu selama 5 menit untuk anak-anak ibu berdiskusi di kelompoknya. Nah, jadi sudah 5 menit ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya kelompok 1, ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang makanan halal. Jadi Bu, makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan jenis-jenisnya itu ada terbagi 3, yakni yang pertama makanan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, dan yang ketiga makanan yang tidak mendatangkan atau tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh atau tidak merusak mental atau moral seseorang. Ya, benar sekali ya. Ya, selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bu, jadi makanan haram itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Konsumsi makanan haram itu mendatangkan kerugian bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jenis makanan haram itu ada 2, makanan karena zatnya. Itu contohnya misalnya kita membuat mie goreng. Mie goreng itu halal, tetapi kita memasaknya itu pakai minyak dari
lemak babi, itu makanya makanan itu tersebut menjadi haram. Kemudian makanan karena cara memperolehnya itu kita misalnya membeli sebuah makanan tapi yang kita bayar itu uang hasil curian, jadi makanan tersebut menjadi haram. Kemudian contoh dari haram itu ada babi, khamar, dan darah. Ya, benar sekali. Yuk kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, jadi sudah tahu apa itu makanan halal dan makanan haram. Nah, jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu ini Ibu berharap bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Amin, amin. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallah. Oke, semoga anak-anak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.